Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1571. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Asli dibuka. Mendengar itu, Xiao Supreme tersenyum dan berkata, pagoda Guyu ini memang memiliki aura alam semesta asli, tetapi ini hanya berarti bahwa benda ini sudah ada di dekat alam semesta ini ketika alam semesta asli lahir. Itu tidak berarti bahwa benda ini pasti adalah penciptaan alam semesta ini. Mengatakan ini, Xiao Supreme memandang pagoda Guyu di depan. Benda ini sebenarnya adalah harta karun laut alam semesta. Setelah pengrajin kuno mendapatkannya, banyak orang kuat di alam semesta mungkin telah mencoba menyempurnakannya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyempurnakannya. Leluhur senior pedang, benar kan? Kata Xiao Supreme, dia memandang leluhur pedang. Ya, itu benar, kata leluhur pedang, dirinya mengangguk. Saat itu, pemimpin sekte Tianji dan saya juga memasuki menara ini, tetapi kami juga tidak dapat mengendalikannya. Belakangan, kami memahami bahwa menara ini jelas merupakan harta karun tingkat transenden. Apa harta karun tingkat transendensi? Semua orang tiba-tiba tersentak. Pagoda Guyu kuno ini ternyata sebenarnya adalah harta karun tingkat transendensi. Tapi coba pikirkan, jika bukan karena harta karun tingkat transendensi, bagaimana mungkin bahkan leluhur pedang dan leluhur dari sekte Tianji yang merupakan master di ranah setengah langkah transenden tidak dapat menyempurnakannya. Pada saat ini Qin Chen juga terkejut di dalam hatinya. Saat ini, kecuali pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dirinya sebenarnya tidak mengetahui bahwa adanya harta karun transenden lainnya di alam semesta ini, kecuali menara Huangtian milik Tuan Xiao Supreme. Namun, menara Huangtian itu hanyalah harta tingkat setengah langkah transenden pada awalnya. Belakangan, sepertinya itu diubah oleh ibunya. Dan lalu terjadilah beberapa transformasi kepada menara Huangtian. Qin Chen, silahkan masuk, kata Xiao Supreme, dia memandang Qin Chen. Kamu juga tahu, menara Huangtian milikku. Alasan mengapa aku berani bersiap menjelajahi lautan alam semesta adalah karena setelah menara Huangtian milikku diubah, itu telah menjadi harta karun tingkat transenden. Hanya harta karun tingkat transenden yang dapat melewati turbulensi di lubang cacing kosmik dan memasuki lautan kosmik dari alam semesta ini. Dan jika kamu bisa menyempurnakan pagoda Guyu kuno ini, kamu bisa menggunakan menara Guyu kuno ini untuk langsung memasuki lautan kosmik di masa depan. Kata Xiao Supreme, dia berkata kepada Qin Chen. Memasuki lautan kosmik, kata Qin Chen, matanya menjadi dingin dan tegas. Yah, baik. Pada saat itu dia langsung memasuki pagoda Guyu kuno tanpa ragu sedikit pun. Dan boom, sosok Qin Chen pun menghilang seketika dari sana. Xiao Supreme, menurutmu apakah Qin Chen ini dapat menyempurnakan pagoda Guyu kuno? Menara ini sangat misterius sehingga tidak ada satupun dari kita yang bisa menyempurnakannya saat itu, kata leluhur pedang. Dirinya berkata kepada Xiao Supreme dengan mengerutkan kening. Meskipun dirinya tahu bahwa Qin Chen sangatlah kuat, namun dia tidak sebaik mereka dalam hal kultivasi. Mendengar itu, Xiao Supreme tersenyum. Senior leluhur pedang, pedang karat misterius di tangan Qin Chen itu juga merupakan harta karun tingkat transendensi dari lautan alam semesta. Pedang iblis itu juga merupakan orang kuat di ranah setengah langkah transenden saat itu. Apakah menurutmu dia bisa memurnikan pedang karat misterius itu? Pedang iblis di samping mengerutkan kening. Mengapa kamu menyeretku ketika aku tidak ada di sini? Tentu saja itu tidak, leluhur pedang berkata. Tapi pedang karat misterius yang bahkan pedang iblis tidak bisa menyempurnakan dan mengendalikannya, sekarang itu telah dikendalikan oleh Qin Chen. Apakah menurutmu itu karena kultivasi Qin Chen lebih kuat daripada pedang iblis? Xiao Supreme mengatakan ini tersenyum. Meskipun saya tidak tahu apakah Qin Chen dapat menyempurnakannya atau tidak, namun saya juga memasuki lantai 9 pagoda Guyu kuno saat itu. Setidaknya kekuatan lantai 9 harus mampu menahannya dengan arus Qin Chen dengan kekuatannya saat ini.
Sekarang satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah apakah pagoda Guyu kuno ini bersedia menerima tuan barunya atau tidak. Tapi bagaimanapun juga, jika menyangkut siapa yang bisa menyempurnakan pagoda Guyu kuno di alam semesta ini, selain anak Qinchen ini, saya khawatir saya tidak dapat memikirkan kemungkinan orang lainnya, kata Xiao Supreme. Mendengar ini, leluhur pedang juga tiba-tiba tertawa. Yah, itu benar. Dirinya berkata jika Qinchen tidak bisa memperbaikinya, maka tidak ada orang lain di alam semesta ini yang bisa memperbaikinya. Di saat Xiao Supreme dan leluhur pedang sedang berbicara di sini, pada saat ini Qinchen telah memasuki pagoda Guyu kuno dan boom. Begitu Qinchen memasuki menara Guyu kuno, roh jahat yang menakutkan menyelimuti Qinchen dan berdampak kepada dirinya. Menara Guyu kuno ini dibagi menjadi 9 lantai. Setiap lantai berisi roh jahat yang sangat menakutkan, dan semakin tinggi Anda naik, semakin kuat roh jahat Qinchen yang menghantui dirinya dari lama ke lama. Dan roh jahat di lantai pertama ini sangat penting bagi Qinchen sekarang. Namun itu bukanlah apa-apa bagi kekuatan Qinchen sekarang. Oleh karena itu Qinchen pun terus naik ke lantai kedua, lantai ketiga, sampai kemudian lantai ke-6. Qinchen sangat santai sampai di lantai ke-6. Kemudian Qinchen pun mulai masuk ke lantai ke-7 dan boom. Aura jahat yang 10 kali lebih menakutkan daripada lantai ke-6 langsung menekan Qinchen. Saat itu, waktu itu, energi jahat yang cukup untuk menyebabkan Qinchen terluka seketika kini tidak mampu menimbulkan bahaya sedikit pun kepada Qinchen. Merasakan aura jahat yang menakutkan di sekelilingnya, Qinchen melihat sekeliling dan tidak bisa menahan napas lega. Saat itu, ketika aku mencapai lantai ke-7, aku mundur karena aku tidak tahan. Tetapi sekarang, aura jahat ini di lantai ke-7 tidak bisa menyakitiku lagi, kata Qinchen. Qinchen mengulurkan tangannya dan menyentuh aura jahat itu. Aura jahat yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh ahli Tianjun yang kuat kini mengelilingi Qinchen seperti angin sepoi-sepoi. Pergi ke lantai 8, kata Qinchen. Qinchen tidak tinggal lama di lantai 7 dan langsung memasuki lantai ke-8. Boom, aura jahat yang setidaknya puluhan kali lebih menakutkan daripada lantai ke-7 pun langsung menekan Qinchen dalam sekejap. Roh jahat yang menakutkan itu langsung menekan Qinchen seperti gunung besar. Roh-roh jahat ini melonjak mati-matian menuju tubuh Qinchen pada saat yang bersamaan. Roh jahat yang begitu menakutkan, saya khawatir makhluk supreme rata-rata tidak akan mampu menanggungnya dengan mudah, dan tubuhnya akan diledakkan oleh roh jahat yang menakutkan ini. Hahaha. Waktu yang tepat. Tapi Qinchen nampak tidak takut sama sekali. Dirinya tertawa keras dan benar-benar menelan roh-roh jahat ini. Lalu dengan keras, energi jahat yang tak ada habisnya dengan gila-gilaan memasuki tubuh Qinchen dan terus-menerus ditelan oleh Qinchen. Di tengah alisnya, mata penciptaan muncul dan energi penciptaan yang terkandung di dalam roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditelan oleh Qinchen. Itu diserap, kemudian itu mengembun menjadi kekuatan mata penciptaannya sendiri. Kemudian aliran energi jahat lapisan ke-8 terlihat jelas di depan mata Qinchen dalam sekejap, dan dia sepenuhnya itu berada di bawah kendali Qinchen. Namun Qinchen tidak tinggal lebih lama di lantai ke-8, melainkan Qinchen langsung menuju masuk ke lantai ke-9 pagoda Guyu kuno. Ketika Qinchen memasuki lantai ke-9, tekanan mengerikan yang berkali-kali lebih menakutkan daripada lantai ke-8 pun langsung menyelimuti Qinchen. Tekanan itu begitu kuat, bahkan Qinchen pun langsung bergoyang. Apakah ini tekanan dari lantai ke-9? Kata Qinchen, matanya membelalak. Sangat kuat. Jika kekuatannya belum mencapai tingkat puncak setengah langkah transendensi, jika dia sekarang adalah puncak tahap air supreme biasa, maka dirinya mungkin akan meledak di bawah tekanan menakutkan ini. Lantai 9 ini, Qinchen kemudian membuka mata penciptaan dan lalu melihat ke lantai ke-9. Seluruh lantai 9 terlihat jelas di depan mata Qinchen. Ada aura jahat mengalir kemana-mana, dan di antara aura jahat ini sebenarnya ada bintang. Bintang-bintang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, jauh lebih unggul dari bintang-bintang di alam semesta ini. Masing-masing tampaknya mampu menekan keabadian dan menembus alam semesta. Qinchen lalu mendekat sedikit demi sedikit, dan tiba-tiba napas yang keluar dari bintang bertiup dan dirinya mendengar suara meledak. Tubuh Qinchen pun terasa seperti akan terbelah di tempat. Aura yang sangat kuat.
kata Kinchen. Kinchen mengubah ekspresinya karena terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, semakin dekat ke salah satu bintang, tubuh Kinchen terasa seperti akan terbelah. Perlu dicatat bahwa di bawah Kinchen saat ini, tidak ada bintang dalam semesta ini yang dapat menahan kekuatannya di bawah telapak tangannya. Tetapi bintang manapun di pagoda Guyu ini tampaknya mampu meledakkan dirinya. Ini jelas bukanlah bintang yang berasal dari alam semesta ini. Kinchen langsung berpikir dengan bijaksana. Tidak heran Xiao Supreme akan mengatakan bahwa pagoda Guyu kuno ini tidak dilahirkan di alam semesta ini, dan pastinya tidak dimurnikan dan tidak dapat disempurnakan oleh nenek moyang pengrajin kuno. Itu mungkin tidak akan mungkin sama sekali. Dan jika sampai waktu itu nenek moyang pengrajin kuno dapat memurnikan pagoda Guyu kuno ini, saya takutnya klan kegelapan akan dipukul mundur. Coba kulihat lagi, kata Kinchen. Pada saat ini Kinchen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling pagoda Guyu. Saya melihat formasi besar mengambang di atas lantai 9 di atas bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Susunan ini terus-menerus berputar dan aliran roh jahat keluar darinya. Seolah-olah roh jahat ini tidak dilahirkan di pagoda Guyu kuno. Hanya saja formasi ini terus-menerus dilahirkan. Umumnya, jika Anda ingin memurnikan harta karun tingkat atas, Anda harus mengontrol pola senjata di dalam harta karun terlebih dahulu. Apakah ini pola senjata inti pagoda Guyu kuno? Kata Kinchen, hatinya tergerak dan boom. Saat Kinchen sedang bermeditasi, lantai 9 pagoda Guyu kuno sepertinya merasakan kehadiran Kinchen. Dan pola senjata yang dikelilingi oleh bintang penekan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar. Itu menggigil. Gumpalan cahaya cemerlang ditembakkan dari bintang-bintang di seluruh pagoda Guyu kuno. Itu ditembakkan dan kemudian berkumpul pada pola kapal di udara di tengah lantai 9 pagoda Guyu. Kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan samar-samar terkondensasi menjadi sebuah manik-manik kristal transparan. Manik-manik kristal itu seperti benang emas. Apa? Kata Kinchen, dirinya saat ini menoleh untuk melihat manik-manik kristal itu. Samar-samar Kinchen merasa bahwa manik-manik kristal ini itu adalah inti dari pagoda Guyu kuno. Selama Kinchen dapat mengendalikan manik-manik kristal ini, maka dirinya dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh pagoda Guyu kuno. Pergi. Tanpa ragu, Kinchen terbang dan mengulurkan tangan untuk menyentuh manik-manik kristal ini. Di saat tangannya menyentuh manik kristal yang tampaknya biasa saja tanpa tekanan ataupun aura khusus, Kinchen bahkan tidak merasakan sentuhannya, dan manik-manik kristal itu telah memasuki tubuh Kinchen. Itu kemudian melayang di atas lautan jiwa Kinchen sebelum kemudian tiba-tiba menyapu seluruh lautan jiwa Kinchen. Boom! Momen ketika lautan jiwa di tubuh bersentuhan dengan manik-manik itu dengan Kinchen, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa dan juga mengerikan tiba-tiba muncul dari lubuk jiwa Kinchen, seolah-olah ada monster yang mencoba keluar dari jiwanya. Ini, Kinchen langsung mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Tubuhnya kemudian menyemburkan bekas darah dalam sekejap dan seluruh tubuh Kinchen menjadi manusia berdarah dalam sekejap. Duar. Pada saat yang sama, seluruh pagoda Guyu mulai bergetar. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu juga nampak bergetar, dan sinar cahaya bergabung ke dalam formasi di atas. Jejak kekuatan segera melonjak keluar dari formasi dan lalu memasuki tubuh Kinchen. Kinchen merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak dan seluruh tubuhnya gemetar dengan tak terkendali. Rasa sakit. Ini adalah rasa sakit yang tak ada habisnya, itu melonjak ke seluruh tubuh Kinchen. Pada saat ini Kinchen akhirnya tahu mengapa leluhur pedang dan yang lainnya tidak dapat menyempurnakan pagoda Guyu kuno ini. Ternyata ini terlalu menyakitkan. Jika Anda ingin menyempurnakan pagoda Guyu kuno ini, maka Anda harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya. Manik-manik kristal ini menyatu dengan jiwa Kinchen. Itu nampak mendidih dan terbakar secara sejenak. Namun Kinchen bisa merasakan bahwa selama dirinya mau, dirinya bisa langsung mengeluarkan manik-manik kristal ini dari tubuhnya. Namun dalam kasus ini, berarti pewarisan dan pemurnian untuk memurnikan menyempurnakan sepenuhnya pagoda Guyu ini, Kinchen akan gagal. Kinchen tahu betul bahwa sekali dia gagal kali ini, maka dirinya akan kehilangan kesempatan untuk memurnikan seberikutnya. Ayo, aku ingin melihat betapa sulitnya menyempurnakan pagoda Guyu kuno ini, kata Kinchen. Kinchen berteriak histeris di dalam hatinya.
Dirinya menggertakkan giginya. Dirinya nampak berlumuran darah dan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk memurnikan manik-manik kristal itu dengan panik. Sementara saat ini di luar pagoda Guyu Duar, seluruh pagoda Guyu kuno bergetar hebat dan aura jahat yang menakutkan meletus. Dalam sekejap, seluruh kantor pusat Tianjuo diselimuti oleh aura yang sangat menakutkan ini. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Di kejauhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianjuo muncul satu demi satu, melihat ke tempat asal fluktuasi dengan kaget. Setelah melihat aura yang keluar dari pagoda Guyu kuno di tengah pilar api ekstrim, ekspresi orang-orang ini berubah. Jangan panik, Tuan Istana dan Xiao Supreme lah yang berada di pagoda Guyu. Pada saat ini, Juotong Tianjun dan juga wakil ketua aula lainnya muncul satu demi satu dan menjelaskan kepada semua orang. Mendengar ini, semua orang pun segera menghela napas lega, tetapi mereka masih melihat ke lokasi pagoda Guyu kuno itu dengan ngeri. Dengan keraguan di wajah mereka, mereka bertanya-tanya mengapa pagoda Guyu mengalami perubahan seperti itu. Saat ini di depan pagoda Guyu, merasakan getaran pagoda Guyu, Xiao Supreme tersenyum dan berkata, "Sepertinya Qin Chen sudah mulai menyempurnakannya." Yah, benar. Aku tidak tahu apakah dia akan berhasil menyempurnakannya atau tidak. Leluhur pedang nampak berkata dengan khawatir. Sejak pagoda Guyu kuno datang ke alam semesta ini, dia tidak pernah berhasil disempurnakan oleh siapapun. Orang kuat di ranah setengah langkah melampaui puncak tidak dapat menahannya. Meskipun kekuatan Qin Chen luar biasa, bagaimanapun juga, dirinya masih muda. Aku khawatir, kata leluhur pedang. Nampak dia berkata dengan sangat khawatir. Hahaha, jangan khawatir. Dia mungkin satu-satunya orang di alam semesta ini yang bisa menyempurnakannya. Jika dia tidak bisa menyempurnakannya, maka benda ini benar-benar hanya bisa ditempatkan di sini selamanya, kata Xiao Supreme. Dirinya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Leluhur pedang memandang Xiao Supreme dengan bingung. Mengapa kamu selalu percaya diri kepada anak ini? Meskipun anak ini kuat, dia belum sepenuhnya dewasa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia ingin menyempurnakan harta karun tingkat transenden. Saya mungkin itu sangatlah sulit dilakukan, kata leluhur pedang Tongtian itu. Nampak dia sedikit tidak mengerti mengapa Xiao Supreme begitu sangat percaya diri kepada Qin Chen. Xiao Supreme menoleh untuk melihat ke arah leluhur pedang dan tetap tidak bergerak. Leluhur pedang nampak terkejut. Menurutmu apa yang aku lakukan? Xiao Supreme tersenyum dan berkata, apakah kamu melihat sesuatu di belakangku? Di belakangmu, kata leluhur pedang. Dia mendongak dan melihat bahwa tidak ada apapun di belakang Xiao Supreme. Dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ada apa di belakangmu? Xiao Supreme bertanya lagi. Leluhur pedang berbalik melihat ke belakang dirinya dan menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada apa-apa juga. Leluhur pedang berkata sejenak, apa yang ingin kamu ungkapkan sebenarnya? Saat ini leluhur naga dan orang-orang lainnya di samping juga memandang Xiao Supreme dengan bingung, tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiao Supreme. Xiao Supreme menghela napas dalam dan lalu berkata, yang ingin saya ungkapkan adalah inilah alasan mengapa saya yakin anak ini memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pagoda Guyu kuno. Tetapi kami tidak bisa karena ada seseorang di belakang anak ini. Tetapi kami tidak melakukannya, kata Xiao Supreme. Intinya Xiao Supreme mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat luar biasa di belakang. Mendengar perkataan dari Xiao Supreme, semua orang pun langsung mengerti dan hanya bisa tersenyum masam. Sementara Xiao Supreme dia nampak iri dan berkata, sial, jika ada seseorang di belakangku seperti Qin Chen, akankah aku membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncak setengah langkah transenden? Saya sepertinya waktu itu akan membunuh leluhur habis dalam hitungan menit, gumam Xiao Supreme di dalam hatinya. Sementara saat ini di pagoda Guyu, gelombang rasa sakit yang merobek jiwa terus-menerus mengalir ke lautan jiwa Qin Chen. Qin Chen telah banyak menderita dalam perjalanannya dari benua Tianwu ke alam surga. Dirinya tidak pernah mengalami rasa sakit yang begitu parah seperti ini. Rasa sakit seperti ini hanya untuk menarik jiwamu keluar dari tubuhmu dan memasukkannya ke dalam penggorengan minyak panas. Ketika orang normal menghadapi rasa sakit seperti itu, tubuhnya akan roboh dan dia akan pingsan di tempat. Tetapi jiwa Qin Chen berbeda. Dirinya akan sangat terjaga dan hanya dapat menahan rasa sakit ini.
Kesuksesan hanya bisa dicapai dengan menanggung rasa sakit yang tiada habisnya. Boom! Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa terus-menerus mengikis seluruh tubuh Qingchen. Rasa sakit kecil ini bukanlah apa-apa, kata Qingchen. Kehendak Qingchen sekuat besi, dirinya telah mengalami begitu banyak hal dari benua Tianwu hingga ke surga. Namun sekarang Qingchen tidak bisa hanya untuk menahan rasa sakitnya, dirinya juga harus memurnikan manik-manik kristal pagoda Guyu ini di dalam rasa sakitnya ini. Boom, boom. Segera kekuatan jiwa Qingchen terus-menerus membungkus manik-manik kristal. Jejak kekuatan jiwa bergabung dengan manik-manik kristal dan terus-menerus menembus ke dalamnya. Saat Qingchen terus menggabungkan manik kristal, tingkat rasa sakit secara alami terus-menerus melonjak. Tetapi Qingchen menahannya dan terus-menerus menderita. Kekuatan dalam manik-manik ini menyebabkannya menyatu dengan dirinya sendiri. Tubuh daging Qingchen yang menakutkan sebenarnya saat ini mulai retak satu demi satu. Selain itu, retakan secara bertahap muncul dari lautan jiwa Qingchen. Tidak ada jalan pintas untuk menggabungkan manik kristal dan jiwa ini. Tidak peduli seberapa toheren atau bodohnya, itu tidak berguna bagi Qingchen. Yang bisa dilakukan Qingchen hanyalah menahan rasa sakit dan memurnikan manik kristal ini sebelum rasa sakit itu mencapai kematiannya. Jika tidak, dirinya akan melakukannya. Jika dia gagal melakukannya tepat waktu, maka jiwanya akan hancur total dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, manik kristal itu perlahan menyatu dengan jiwa Qingchen di bawah pemurnian Qingchen. Penggabungannya sangat lambat, tetapi di saat tingkat pusi perlahan meningkat, tingkat rasa sakit juga terus-menerus melonjak. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saat ini 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan jiwa Qingchen secara bertahap mencapai ambang kehancurannya. Sementara saat ini di luar pagoda Guyu, leluhur naga dan yang lainnya mulai khawatir. Sudah 3 hari, Qingchen semua orang merasa sedikit gelisah, karena selama periode ini, pagoda Guyu tempat Qingchen berada terus-menerus berguncang, dan gerakannya menjadi semakin keras. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, kata Xiao Supreme. Dirinya saat ini masih terlihat sangat tenang dengan senyuman di bibirnya. Boom! Pada saat itu tiba-tiba ada getaran yang menakutkan dan aura meletus dari seluruh pagoda Guyu kuno, menyebabkan semua orang mundur. Bahkan sekuat leluhur naga pun tidak dapat mendekat. Pantas saja benda ini belum bisa untuk dimurnikan selama ratusan juta tahun, karena hanya napas ini saja yang membuat mereka merasa tak tertahan. Yang padahal mereka berada di puncak Supreme, tetapi mereka berubah warna hanya dengan napas yang keluar sedikit saja. Pada saat ini seluruh tiang api yang mencapai langit juga bergetar hebat. Semuanya mundur, hati-hati agar tidak terpengaruh, kata Xiao Supreme. Mata Xiao Supreme berbinar dan dirinya buru-buru memimpin semua orang untuk kembali mundur. Kemudian pagoda Huang Tian langsung muncul di tangan Xiao Supreme. Lalu dengan keras, menara Huang Tian melayang di langit, menekan dunia dan mencegah aura pagoda Guyu kuno bocor. Jika Anda tidak melakukan ini, aura yang dipancarkan secara alami saja oleh pagoda Guyu kuno mungkin akan menghancurkan seluruh markas besar Tianzhuo. Qingchen seharusnya dia sekarang telah mencapai momen paling kritis di dalam pemurnian. Tunggu saja dengan sabar, kata Xiao Supreme seraya memandang pagoda Guyu kuno di depannya dengan seksama. Nah, tolong jangan kecewakan aku, kata Xiao Supreme di dalam hatinya. Tes.